Hai, Halo, balik lagi di Logline of Logline of Two. Two bareng gue Hani. Gue Pika. Kita mau ngebahas film yang Ya baru, mudah-mudahan masih masih baru lah tayang ya. tapi Mudah-mudahan bagus sih, agak semoga lama. masih tayang ya. Mm-mm, Judulnya Tunggu Aku Sukses Nanti. betul. Kenapa bisa suka? Dan kenapa kita pilih ini buat dibahas? Karena relate sih. Ya, Enggak semua maksudnya. Emosinya dapet, terus juga bahasanya nggak berat gitu. Terus juga dari judulnya aja kan udah membuat kita untuk tertarik. Tunggu aku sukses nanti ya. relate gitu, familiar gitu. Terus juga bukan film yang happy ending jadi beneran sukses, enggak sih Iya, ya, iya. enggak kayak gitu juga, bener-bener kayak Hidup udah kayak gitu. ya, betul betul. Kita ceritain sedikit ya. Cerita Ini sedikit. pasti spoiler Oh sih. iya. Jadi kalau misalkan kalian yang berniat untuk nonton di bioskop, mungkin nonton dulu baru nanti balik lagi ke sini kita bahas bareng-bareng. Iya. Atau Kalau menurut udah kalian nonton gimana? lanjut aja, tapi Iya. kalau belum nonton stop di sini aja, nonton dulu Like baru aja balik dulu. ke kita. Iya. Tinggalin jejak nanti saya balik lagi, bisa kayak gitu ya. Save watch for later aja. Betul. Secara singkat ini ceritanya tentang seorang anak muda yang memasuki usia dewasa lah ya, Iya. menjalani hidup dewasa sambil membawa ekspektasi baik dari keluarga, lingkungan, dan juga dari diri sendiri sih tentunya ya. Film ini sebenarnya bukan tentang suatu kejadian besar gitu, daily life aja gitu, kehidupan sehari-hari. Pasti ada, kita juga ada di momen itu. Underline dulu, ini mungkin relate bagi kaum-kaum perintis. Betul. Orang-orang yang nggak punya privilege mungkin ya kan. Fase dimana kita mungkin ada di masa transisi gitu, masa-masa ragu, dan masa-masa dimana kita ngelihat kok orang lain udah duluan sampai, kok kita nggak nyampe-nyampe gitu, kok kita di sini aja gitu ya kan. Jadi sebelum kita nonton sama setelah kita nonton sama nggak? Kalau ekspektasi gue mungkin yang awal tadi gue bilang kirain ya bakalan sukses gitu loh. Oh, oke. Menurut gue kan biasanya film-film kayak gitu dong. Wah nanti jadi sukses ini, jadi nanti mungkin jadi bos atau apa. Iya. Ternyata No, real tidak banget begitu gitu. Iya, jadi tapi bagus gitu. Ya justru itu yang bikin kita suka kan, karena realistis lah istilahnya. Iya, betul. Realistis banget. Kalau kalian nggak tahu ya, kalau kalian ngikutin Logline, mungkin benang merahnya dari semua yang kita bahas tuh kita selalu mencoba melihat seberapa realistisnya film atau series ini, seberapa miripnya dengan kejadian sehari-hari atau kehidupan kita, nyata iya. gitu. Atau mungkin kita bahkan ada di posisi itu, atau yang kita kenal atau gitu. orang yang kita kenal ada di posisi itu. Nah, kalau gua ekspektasinya dari judul aja kan udah Tunggu Aku Sukses Nanti kan. Ya, ini film bakalan banyak kritik sosialnya, bakalan relate. Setelah nonton, anjir relate-nya banyak banget sih. Relate-nya segitunya ya. Lebih banyak ya, dari awal sampai akhir. Ya mostly relate semua gitu. Iya. Terus pertama juga pas lihat judulnya Tunggu Aku Sukses Nanti, gue merasa tuh kayak wah mungkin ada musuhnya kali ya yang dia betul, akan nunjukin sesuatu. Jadi kayak dia berantem atau gimana, ya udah lu tunggu gue sukses ya, ya. atau mau balas dendam, Siapa yang menunjukin bakal atau sukses apa duluan kayak gitu. Sebenarnya film ini no villain gitu, nggak ada yang jahat, cuman antagonisnya itu adalah ekspektasi dan waktu aja. Ekspektasi itu ya again tadi bisa dari lingkungan sekitar, dari keluarga, orang-orang terdekat, atau dari diri sendiri. Itu yang paling parah sih, yang dari diri sendiri sih. Kalau gue yang semua Yono, gue mau tak terlupakan. Kalau gue yang ini kan berantem sama tantenya kan, karena mungkin dia udah bener-bener dipendem terus, bener-bener sampai sesek napas tuh dia. Ya udah dikeluarin, meskipun akhirnya dia nyesal juga kan. Dan terus besoknya Tante Yuli meninggal kan, kayak hah? Apa gara-gara itu atau gimana? Itu tuh gue kaget sih. Itu momen tak terlupakan gue. Dan abis dari situ banyak plot twist yang dari POV-nya Tante Yuli. Iya. Ternyata dia gini gitu. Kalau gue bener Yono yang apa sih, yang Yono bilang gue berimpact, yang jadi si Arganya lagi cerita lagi ngedumel sama temen-temennya, gila gue udah kayak sekarang aja tetap masih nggak dianggap sama mereka, gue capek, gue udah kerja mati-matian sendiri gitu. Terus kata temen-temennya, hello, lo nggak sendiri tahu, lo inget ada keluarga lo, ada orang tua lo yang ngebantu ini, ada kita teman-teman lo. Terus si Yono, saya juga berimpact.
Dia kan yang jual jual ketoprak apa ya? Ketoprak apa gado-gado ya? Saya juga berimpact itu, kocak sih gua. Nasi goreng, nasi goreng. Nasi goreng ya? Nasi goreng. Ya itu pokoknya. Sama yang pas si Arga ya meledak juga, tapi yang dia ke-trigger karena bapaknya disuruh anterin dong. Oh iya, yang dia beli rokok. Iya, terus bapaknya disuruh anterin sepupunya yang kecil, Iya. kayak lo siapa nyuruh-nyuruh bokap gue, kayak itu sih kayak. Dan itu emang udah berlangsung bertahun-tahun ya, setiap lebaran ya kejadiannya gitu aja. Bapaknya disuruh beli rokok, bapaknya disuruh beli ini, ibunya beberes rumah. Ya membekas sih. Iya, Mantap Ardit. keren bang, bestie banget nggak tuh bang? Karakter favorit ya pasti Arga sih, tapi terutama sama teman-temannya gue suka sih. iya, Jadi iya. benar-benar meskipun ada crash sedikit ya, tapi mereka selalu ada di Ya, sisinya normal Arga. lah ya. Kalau orang tua kan ya mungkin ya namanya keluarga nggak mungkin ninggalin kan, pasti mereka juga support. Kalau teman kan belum tentu kita ada di titik Iya. terendah dia selalu Ada ada. terus. Iya, taunya pas kita udah di atas adanya itu tuh, wih apa kabar lo gitu kan. Kalau ini bener-bener Karena kayak selama kita di bawah lo kemana aja lo. iya gitu kan. Ya, kalau Ini ini tuh mereka bener-bener nemenin ada terus gitu. Dia Along mau the makan way. apapun ya udah gitu. Padahal kan temen ceweknya tajir melintir Betul, ya kan. betul. Kalau yang mengganggu ya tante-tantenya Arga sih. Jadi Iya. ya mungkin mereka juga nggak bisa disalahin juga, tapi nggak bisa dibenarkan juga kan. Ya betul. Mulutnya itu nggak bisa diem aja gitu. Ada aja gitu omongannya. Iya, nggak bisa disalahin karena ya mungkin pada zaman mereka tuh kayak gitu normal. Ya zaman kita juga ya normal kan maksudnya. Iya. Tapi kan kita maksudnya udah ada di masa transisi dengan betul. apalagi kita udah ngelihat anak-anak Gen Z sama Bisa Gen Alpha melawan gitu ya. yang itu tuh nyakitin, sesuatu yang verbal yang nyakitin tuh bisa impactnya gede banget Gede gitu. banget. Bisa. Nah kita kan dari masa transisi dari boomer ke itu kita ngelihat semuanya gitu. Jadi kita bisa melihat gitu, memilah oh ternyata better kayak gini. Nah kalau misalnya si tante-tante itu kan mungkin ya buat mereka itu normal. Setelah di akhir-akhir kan itu sebenarnya atas dasar sayang kan sebenarnya. Cuman ya itu emang caranya Emang aja. caranya gitu. aja yang kurang bisa lah, kurang dibenarkan lah istilahnya gitu. Kalau gue ada satu lagi karakter yang mengganggu, si Jebrau, tau nggak lo Jebrau? Jalan-jalan men, tau nggak lo? Iya tahu. Ya. Dia kan jadi sepupunya ya, kalau Iya, nggak salah sepupunya. bareng sama Yang- Afgan gitu. Iya, ngomong aja dia nggak ngeliat mata. Iya, gue tuh nggak suka dia tuh bukan secara eksplisit ditunjukin jahat, tapi dia menormalisasi menghakimi gitu. Iya. Statement dia tuh kayak terasa santai. Again Santai mungkin banget. buat dia itu Iya nggak mungkin apa-apa gitu. sarkas boleh, tapi jangan Kayaknya bukan sarkas deh, emang dia kayak gitu ya. Mungkin menurut dia bukan mungkin orang nggak sesuatu, akan jadi kayak apa sih orang biasa aja, emang bener iya, kan kayak orang gitu, nggak emang akan realitanya orang kayak gitu nggak kan. akan terluka gitu Iya, mungkin menurut ya. dia aja ngomong nggak ngeliat muka dan Iya. ya santai aja kayak ya udah sih Tapi cuma segitu tapi ya kan udah sih. dia bukan jahat, bukan sepupu yang kayak Enggak. gue pengen sepupu gue jatuh, nggak kayak Nggak, gitu, bukan nggak. tipe yang kayak gitu. Cuman ya emang ngobrol biasa aja gitu. Contohnya yang dia bilang kayak apa ya? Oh lo interview di situ. Di situ Emang bisa ya? bukannya yang orang-orang berprestasi Iya. doang, anjay Iya, kan? kayak gitulah. Kayak gitu kan, buat dia kan itu si Arga nggak Emang masa sih tersinggung. emang bener, misalkan emang mungkin bener perusahaannya emang susah untuk Iya. masuk lah istilahnya, tapi dengan bahasanya dia nggak bagus lah. Komennya dia tuh statementnya dia sebenarnya kayak ngobrol casual aja. Dan yang menarik, film ini nggak bikin si Jebrau jadi ya tadi gue bilang nggak dibikin kita ngelihat dia sebagai villain, enggak. Dia nggak ada tuh misalnya bokap nyokapnya yang marahin Iya. Jebrau jangan ngomong kayak gitu, nggak Nggak ada ada, gitu. ada. Jadi kan kayaknya oh itu biasa aja, Dibenarkan istilahnya. tidak diberi konsekuensi gitu dengan omongan-omongan dia kayak Iya. gitu. Buat gue yang bikin karakter ini sangat mengganggu ya karena sangat familiar. Relate sekali. Ada loh orang-orang yang begitu gitu, yang Merendahkan orang tetapi menurut dia itu tidak merendahkan, Iya, karena betul. memang realitanya seperti itu gitulah. betul. Kayak misalkan masuk favorit. Iya. Emang lu bisa, bukannya itu yang ranking 1 doang atau gimana Iya, gitu lah. gitu. Tapi emang bener itu sekolah emang favorit, tapi kan belum tentu harus ranking 1. Yang penting ya kalau misalkan dites semua bisa dong Iya, harusnya, betul. gitu lah istilahnya. Itu contoh-contoh kecil lah. Gosip Gosip. kontroversi sih nggak ada ya. Nggak ada sih. Kalau Paling ending
Kalau menurut gue endingnya terasa ambigu gitu, kayak kehidupan nyata aja. Kehidupan nyata kan juga banyak yang ambigu ya. Iya betul. Nggak semua perjalanan tuh berakhir dengan jawaban yang jelas gitu. Iya, yang Dan kita ini dan nggak semua usaha gitu langsung ada menghasilkan hasilnya. perubahan besar, Iya. nggak kayak gitu. Impactnya langsung kelihatan gitu. Iya, kadang tuh yang berubah cuman cara kita ngelihat, perspektif kita aja ngelihatnya kayak Diri gimana. sendiri, ya. Cara kita melihat sendiri, kayak diri sendiri kayak gimana gitu sih. Ya, udah. Dan sebenarnya kan kita juga harus mendefinisikan lagi sukses itu Betul, apa kan. betul. Setiap orang kan definisi suksesnya bisa beda-beda. Nah mungkin dia juga sukses karena dari keluarganya sudah bisa welcome atau Iya, kan udah gitu nggak lah. terlalu kayak sebelumnya ya. Iya, jadi sukses kan bukan cuma dari wealth doang lebih kan. rilis gitu kan, dia sama keluarga Iya. udah lebih nyaman. Udah lebih Terus juga nyaman. tante-tantenya juga nggak terlalu seperti sebelumnya. Terus juga kayak kan sebelumnya tuh yang lebaran 2025 kalau nggak salah kan dia ngasih uang terus dia marah-marah tuh sampai diganti uangnya. Iya. Tetap aja dia kalah besar daripada sepupu-sepupunya yang lain. Berarti kan emang kalau misalkan kita kayak gitu nggak ada habisnya. Kayak kan? kita lari di treadmill yang nggak Iya, berhenti betul, gitu. betul. Jalan terus dan finish line-nya tuh dipindahin terus, dimajuin terus. Betul. Mau kita lari Kita udah sampai sekenceng-kencengnya, sana, orang lain udah nyampe sana. Iya, Jadi ternyata benar-benar lebih jauh standarnya lagi. udah beda. standarnya berubah terus gitu. Dan Nah, kalau kita mau ngikutin terus ya bakalan mati. Capek gitu. Iya. Nah, pas 2026 kan dia ya udah menjadi diri dia lagi kan. Terus kayak yang ponakan-ponakannya pada ngomong kan, Mas cuma segini, dia juga udah ngerilis kayak ya udah sini kalau nggak mau sini. Iya, udah kayak berdamai. Iya, kalau sebelumnya kan dia kayak kesel karena yang lain Dia dapat yang lain kalah ngasihnya gitu. segini. Iya, dia cuma setengahnya atau gimana ya. Nggak Ya, terus akan yang ada lo habisnya. bilang tante-tantenya pas akhirnya juga udah berubah gitu. Jadi cermin jadi apa ya? Jadi cerminan juga bahwa ternyata yang sama aja kayak si Jebrau tadi, mungkin mereka menganggap itu normal karena nggak ada orang yang bilang itu salah. Iya. Tante-tante ini kan ternyata setelah si Arga ngamuk dan segala macam, mereka jadi sadar deh, oh ternyata kelakuan kita nyakitin ya. Betul. Selama ini mereka bukannya mereka nggak tahu, Iya. bukannya mereka Bukan tahu mereka tapi tahu, tapi kayak kayaknya biasa aja deh gitu karena sampai akhirnya ada orang yang bilang itu nggak biasa loh, baru mereka gitu loh. berarti Jadi kita salah. Emang harus disentil dulu sih Iya, sebenarnya. ya balik lagi ke apa, mungkin kalian kalau rajin nonton kita sering banget statement kita adalah kayak nggak semua orang jahat tuh niatnya emang jahat Iya. gitu. Kadang tuh orang ya kayak gitu, kayak tante-tante itu mungkin kita nilai mereka jahat tapi ya menurut mereka tuh itu enggak, enggak itu malah gitu. kayak membuat orang termotivasi. Iya. Cari kerja dong, enggak serius nggak sih cari kerja? Iya. Mungkin menurut tantenya kayak biar dia tuh termotivasi, biar nggak digituin ya udah dia langsung serius gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang sakit hati. Iya. Tentang apa sih film ini? Ya tadi Hani juga udah bilang film ini sebenarnya bukan tentang benar-benar ngejar sukses. Iya. Bukan tentang film yang pada akhirnya akan menunjukkan dia sukses. Enggak kayak gitu. Dan bukan juga cerita tentang karir atau pencapaian hidup. Enggak. Buat gue ini lebih ke cerita tentang orang yang susah merasa cukup, Betul. Kayak selalu merasa kurang. membatasi diri, kayak gue akan ngerasa bahagia kalau titik-titik, kalau gue udah punya ini, Iya. kalau gue udah begini, kalau keluarga gue udah bisa ngelihat gue atau apa kayak gitu. Jadi orang-orang yang kayak nggak pernah enjoy gitu karena di hidup dia berjuang terus. Nggak apa-apa berjuang, tapi maksudnya apa ya? Realistis lah. Iya, dan lo harus living the life gitu, ibarat kata. Jangan kayak lo udah mati-matian mencapai target, pada akhirnya targetnya dimajuin lagi. Betul. Gitu. Kayak kapan bener. lo istirahat, kapan lo ngerasa cukup. Nah, film ini tuh lebih kayak gitu sih menurut gua. Jangan melihat orang yang enaknya aja gitu loh maksudnya. Kan ada kan di TikTok atau iklan Thailand biasanya suka ada Iklan Thailand tuh kayak gimana? banyak tuh. Kadang-kadang kayak misalkan dia jalan kaki, enak ya kalau punya sepeda gitu loh. Tapi yang punya sepeda ngelihat orang yang punya motor, enak ya yang punya motor. Oh iya, yang punya ngerti, motor ngerti, ngelihat ngerti. orang yang punya mobil, enak ya yang punya mobil. Jadi bener-bener terus aja nggak Iya, akan iya, ada iya. habisnya gitu. Kalau misalkan kita ngelihat dari sisi yang kita nggak punya terus, padahal Iya, kita iya, benar-benar. punya kaki loh ini. Kita bersyukur lah istilahnya. Ini tuh kayak seolah-olah tuh
kita cuma boleh bahagia kalau checklistnya udah kecentang semua Iya, gitu. to-do listnya udah To-do listnya udah checklist semua. Kalau belum, nah berarti masalahnya to-do list itu akan nambah terus, akan update checklistnya akan nambah terus, terus. akan update terus. Seiring waktu kan pasti ya kayak kita punya handphone, kalau Iya. misalkan kita Kalau mau yang update baru beli, baru beli udah beli ada lagi ada kan. lagi yang baru Gitu. gitu aja sih. Standarnya tuh terus bergerak, terus maju ya. Capek ya tadi, capek kalau Capek. kita harus maksain buat ngikutin terus. Harus gitu. update terus, capek, jangan gitu ya. Dan sebenarnya yang gua juga nangkep banget dari film ini, ya emang kan ditunjukin tante-tantenya lah, keluarganya Iya, lah, ngasih dia pressure gitu. Tapi Iya. sebenarnya tekanan terbesar itu dari diri sendiri, dari otak dia sendiri. Which is kita mostly kayak gitu. Kita suka bikin perbandingan gitu antara diri kita. Jadi nggak cuman orang luar yang ngebandingin kita sama orang Iya. lain. Kita pun sendiri suka ngebandingin diri kita dengan misalnya keluarga kita, saudara-saudara kita atau teman-teman kita, atau bahkan ngebandingin diri kita dengan versi imajinasi kita akan Betul, diri kita gitu. betul. Jadi kayak di imajinasi gue harusnya gue udah di titik ini, tapi Iya, tapi kok stuck di sini atau jadi malah kita jadi belum bandingin gitu sih. pasti kita juga punya mimpi. Tapi kalau misalkan mimpinya kejauhan ya setengah jalan juga udah alhamdulillah lah. Iya gitu. Nggak Kita harus ya nggak apa-apa ngejar bener-bener. mimpi, tapi dalam kita mengejar mimpi bukan berarti perjalanan kita nggak ada apa-apanya. Iya, Kita harus nikmatin juga. ada gitu prosesnya, loh. ada prosesnya. Kita harus nikmatin prosesnya juga. Tuh. Semangat. Semangat pejuang mimpi di luar sana, karena kita sudah nggak ada mimpi. Mimpi kita kan Loglin sukses kan. Iya. Nah, tapi kan ya udah, kita bertahap lah. Ya, bertumbuh kan, kita harus bertumbuh. Sukses loh, kita udah kelar season 1. Yoi, masih ada aja udah alhamdulillah Iya, ya. udah sukses. Iya, betul. Untuk tipe orang yang apalagi kayak gua nggak mau yang posting setahun sekali, iya betul, punya regular video punya nilai plus lah di YouTube tuh udah Iya, sukses banget iya, loh. bener. Kayak kita gitu, kayak kehidupan kita apalagi di Indonesia ini kayak gitu. Nah, kita tuh emang lagi ngejar kesuksesan atau ngejar pengakuan gitu. Nah, iya betul. Jangan melulu kita fokus di satu sisi. Jadi misalkan dia pengennya gua harus jadi ini, tapi kan kita juga punya orang di kanan kiri, kita punya kan. Ya, Bener-bener ya mungkin kita nggak nyampe sana pun orang di kanan kiri kita udah terima. Kadang kan kita merasa kita masih belum dilihat sama orang kiri kanan, padahal sebenarnya udah gitu. Kita tuh kayak kurang terus kan, yang berkali-kali kita bilang kalau film ini tuh untuk menjadikan kita bagaimana kita bersyukur lah istilahnya. Iya betul. Merasa cukup. Bersyukur dan living the moment gitu. Iya. Nggak kayak kita udah fokusnya di garis finish, sampai-sampai yang perjalanannya itu kita bodoh banget. Iya, mau jadi nabrak, sampai mau apa, sampai terserah. kanan kiri kita tuh merasa terabaikan kan, Iya, betul. gitu. Ini sangat nggak asing banget sih film ini kan, apalagi di Asia dan Indonesia ya. Banyak banget pola sosial yang Iya. mirip dengan Kalau film tadi kan ini kita gitu. contohnya untuk kerjaan ya. Kalau Mm-mm. untuk kayak kita pasti lu juga pernah lah ngalamin. Iya di society kita ini tuh kayak perbandingan tuh dianggap normal gitu. Iya, dibanding-bandingkan. Pencapaian tuh disamakan dengan harga diri. Jadi kayak harga diri lo akan tinggi kalau lo udah punya pencapaian Iya. sesuatu gitu, dan timeline hidup kita tuh serasa diawasin oleh society gitu. Kayak anjir, kalau gue cuma di sini doang kayaknya even tetangga mungkin ngeliatin Iya. gue kayak aneh gitu. Atau betul, kalau gue ngumpul keluarga, Kayak ya itu juga misalkan kayak kita ini kan kalau suksesnya dalam arti misalkan kalau tadi kan sukses kerjaan ya. Dalam arti sukses misalkan kapan nikah? iya, Misalkan. pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Betul. Kapan nikah? Atau kayak Pacaran udah 6 tahun itu mah kayak KPR ya. Terus kenapa ya? Maksudnya Kayak- kita enjoy loh untuk melakukan seperti itu kan. Iya. Kita kan ada part-part yang harus dipikirkan kan. iya, untuk- kita udah untuk punya kesana. prioritas-prioritas Betul. gitu. Bukan berarti nggak ada tujuan ke situ, tapi Iya. ya adalah alasan-alasan Ada yang nggak aja, harus kita iya. share ke semua orang Iya kan. betul. Dan ngapain Kapan juga. nikah? Habis nikah? Kapan Kapan punya punya anak? anak? Emang ditunda? Itu tuh kayak nggak ada habisnya gitu. Pas Udah punya anak, kapan Ih, nambah kasihan lagi? nggak punya dede, nggak punya Betul. teman gitu. Iya, terus belum lagi nanti sekolahnya di mana? Iya. Terus aja kan kayak kok sekolahnya di situ tuh. Kok Iya kan, kenapa itu nggak? sih kenapa? Aduh, itu tuh kita punya part-part sendiri, punya prioritas sendiri, punya
kehidupan masing-masing. Mm-mm. Jangan sampai kalimat-kalimat kita yang kita tanyakan itu menyakiti. Dan gimana kalau kita ada di posisi itu gitu. Balik lagi ke kayak si Jebrau tadi, kayak terdengar casual aja kan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, kayak basa-basi aja gitu. Tapi sebenarnya secara emosional tuh pertanyaan-pertanyaan itu tuh kayak bikin orang yang ditanyain itu jadi kayak punya invisible scoreboard gitu, kayak tadi punya checklist. Iya. Oh, kapan nikah? Aduh, gue belum checklist lagi, kayak gitu kan. Jadi kepikiran. Iya. Gitu loh. Jadi ya be nice lah dengan Betul. mulutmu atau Iya. ketikanmu, Dan itu kan netizen. mungkin nanya ke kita langsung. Misalkan nanya ke orang tua kita, kan kasihan orang tua kita jadinya kayak kepikiran. Ada juga ya, iya bener-bener. pasti. Kapan anak itu kamu, nikahin? kayak gitu. Iya. Aduh. Masa diundang terus, kapan ngundangnya? Iya, atau ih kamu udah pengen banget ngomong cucu nih kayaknya. Udah pas nih. Aduh jangan ya, itu kasihan. Atau kayak tadi balik lagi ke karir. Ih kok kerjanya di situ, sayang banget loh kuliahnya. Iya betul. Ini nggak kepake dong Iya. pemrogramannya, ya kan? Iya capek loh kamu kuliah. Kuliah mahal-mahal kok nggak dipakai. Iya kok nggak dipakai, kok malah jadi konten kreator. Ada nggak spesifik kayak misalnya lo ada orang yang mirip dengan karakter di film ini? Gue ada loh kenalan yang kayak Jebrau. Atau ada satu adegan yang gue pernah nih ngerasain ini, atau gue pernah diceritain. Misalnya contoh gue ya, gue misalnya gue sebenarnya nggak relate dengan keluarga Arga ini, dimana kayak orang yang paling susah ya bisa dibilang di keluarga tuh, yang di dapur yang tukang beres-beres atau apa gitu kan, si Arga ibunya yang cuci piring, bapaknya yang disuruh-suruh. Gue sebenarnya nggak relate itu karena di keluarga gue ya itu cuma perkara kayak lo bisa masak atau enggak aja, siapa yang di dapur gitu. Betul. Siapa yang doyan bersih-bersih. Sama, lo di juga keluarga gitu. gue juga gitu. Jadi kayak kakaknya nyokap biasanya dia yang masak kan. Karena emang dia yang bisa gitu. Paling nyokap ya bantu-bantu kayak motong-motong atau ngebersihin. Dan ditambah anak gue kan maunya sama dia, mau sama Nin. Jadi agak ribet kalau misalkan dia. Tapi pas gue masih kecil mah ya bantu-bantu aja sih. Kayak senormalnya gitu. Itu. Jadi itu mungkin gak relate yang pas itunya ya. Tapi gue ada relate yang bukan meninggikan, tapi cerita tentang anaknya mulu. Anak gue ini, anak gue kayak gak mau kalah gitu ibarat kata. Itu mah pasti walaupun ada sih. Udah kayak si Arga kan, Arga udah kerja, tapi si ini loh. Ya kalau gak mau kalah, dia tinggi terus gitu. Tapi kalau di keluarga gue lebih ke dia mungkin ada saudara gue yang lebih tinggi ya, lebih kayak jadi kayak benar-benar diagung-agungkan gitu lah. Tapi secara tidak langsung, tapi gue tahu maksudnya. Kayak kalau misalkan dia nongol tuh, iya dia gini loh. Mungkin bahasa halusnya kayak gue tahu lo deket sama dia dan dia wah lah istilahnya gitu, kayak caper lah istilahnya kayak gitu lah, lebih ke situ ya. Sorry not sorry. Iya. Nah sebenarnya gue ngerti backgroundnya kenapa kayak gitu, karena mungkin pas dia merasa dia yang di bawah dibanding yang saudara-saudaranya. Jadi pas anaknya maju jadi kayak walaupun gue dulu kalah sama kalian, nih anak gue lebih loh daripada anak kalian, kayak gitu. Jadi ya, kalau gitu ada sense of nggak mau kalah karena dulu dia kalah mungkin. Iya gitu. Jadi benar-benar kayak gue udah berhasil nih. Iya kayak balas dendam tipis-tipis lah betul, gitu. Betul, kayak betul. bukan balas dendam sih, cuman kayak ya itu sih validasi ya. Tapi lebih ke validasi untuk diri sendiri. Sebenarnya mungkin keluarganya juga nggak kayak gitu. Ya mungkin itu which is nggak salah sebenarnya ya. Cuman kalau pas lagi di momen yang lagi di lowest point juga akan jadi kayak iya deh anak lo yang paling oke, kayak si gitu. paling oke, si paling sukses. Iya, kita nggak ada apa-apanya kayak betul, gitu. Betul. Bagus sih dari segi dia kayak nyari kerja, terus apa sih transisinya dia benar-benar kayak dempet-dempetan di kereta itu tuh ya bagus, realistis lah. Dan kalau gue sukanya nggak didramatisasi banget gitu, nggak yang susah ditunjukin kayak susah banget. Ini kan cuma si Lulu Tobing nyuci piring gitu, tapi tetap bisa terima kasih ya udah bantuin mama gitu. Kan ada yang kayak misalnya anaknya udah terima kerja kayak si Arga ngasih duit, udah nggak usah itu, itu kan uang kamu. Ini kan si Lulu Tobingnya terima, real kayak betul. Nggak mungkin kan kayak bapaknya dikasih motor ya emang butuh kan. Makasih kan. Kalau yang lain yang nggak tahu sih, udah buat kamu aja dulu, nanti kalau udah sampai sukses baru enggak itu mah ya kan. Alah makanya ini kayak top deh. Naya hebat, mantap.
I love you. Log line. Logline menurut gue banyak sih kita logline tadi Iya, ya, banyak sebenarnya. kalau misalkan kalian mendengarkan. Iya. Menurut Tapi gue kalau dirangkum, iya, kalau dirangkum tuh tentang seorang yang terus berlari mengejar sukses sampai akhirnya sadar bahwa yang paling sulit bukan mencapai tujuan, tapi bertahan di perjalanan. nah, Ya, walaupun sebenarnya gimana- kata-kata ini tuh kita sering banget dengar, tapi untuk praktekin kadang susah ya. Iya betul. Walaupun betul. walaupun kita memotivasi diri sendiri pun kayak gitu, kadang Iya. pada perjalanannya juga kita akan ngelihat ujung. Betul, pasti Ya kan? ngelihatnya tuh pas akhirnya aja gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak sampai ujung pun ya, kalau kita maksudnya tuh nggak usah sampai ujung deh, tapi kita Iya, benar-benar udah cukup. Iya, merasa cukup gitu. Nah, makanya kalau gua logline-nya ya, kadang yang kita mungkin yang benar-benar kita cari itu mungkin yang benar-benar kita cari itu bukan suksesnya, tapi kita nunggu di mana akhirnya kita ngerasa cukup Ya, gitu. Dan mungkin kita nggak sadar, mungkin yang kita taunya kita nyari sukses padahal betul. enggak. Iya. Karena ya again, sukses itu kita nggak punya limit lah. Lo Iya, dikatakan betul, sukses, kenapa? Mungkin sebagai anak lo bisa membahagiakan orang tua Nah. lo, misalnya kayak lo bisa naikin haji misalnya. Betul. Sebagai pasangan lo bisa jadi pasangan yang saling mengerti, support Iya, terus pasangannya. tidak melulu tentang uang, Iya, tidak sebagai- melulu tentang harta. Sebagai orang tua bisa kasih kehidupan yang layak buat Iya. anak, dan bisa bikin anak bebas berekspresi tentang dirinya. Macam-macam lah, sukses itu macam-macam dan standarnya beda-beda setiap Iya, orang. karena kayak kita standar kebahagiaan seorang kan beda-beda Iya. juga. Kita bahagianya kayak gini, kenapa harus mereka yang ngatur? Ih, keren Betul. banget kita ini. Jadi gue berdoa semoga kita dan kalian semua akan selalu diberi rasa cukup gitu. Amin, amin. Bukan berarti kita berhenti berusaha. Iya. Kita tetap kejar mimpi, tapi nggak yang melupakan hidup saat ini gitu. Kita Bersyukur. harus bersyukur, grateful selalu. Ya. Kita dikasih sehat aja itu udah kenikmatan yang luar biasa ya. Ya betul. Kita juga kalau misalnya ngebandingin kita dengan orang yang sukses, kita nggak tahu orang sukses Iya. itu juga ada masalah loh. Ada masalah, mungkin keluarganya seperti apa, mungkin dianya temennya kayak gimana, Ya betul. yang ngomongin di belakang atau tidak, malah nggak punya temen atau gimana gitu kan. Ya kayak bio Instagram gua, making content or being content. Being content Iya, tuh iya, merasa iya, cukup betul. gitu. Jadi semoga kita selalu ngerasa puas dan cukup dengan apa yang kita punya. Amin, amin, amin. Amin. Bersyukur guys. Bersyukur ya. Oke. Satu-satunya bersyukur. Oke. Itu. Kalau menurut kalian, menurut lo ada yang kurang nih? Kalau menurut gue tuh kayak gini lo, oh realistis nih di keluarga gue, tapi keluarga gue kayak gini, komen Iya. aja. Ya coba kalian komen. Lo komen deh misalnya. Iya. Gua ada loh temen yang kayak gini. Kalau kalian ada film, misalkan nih kalian udah tahu tayang misalnya film Indonesia atau film luar, terserah. Kan nanti tayang nih tanggal segini ada film ini. Tolong Nonton dong, deh, nonton dong. bahas dong Iya, nanti. ntar bahas dong, siapa tahu kita suka kan. Nanti kita bahas, oke? Oke. Oke, Jangan keren. lupa like, komen, Dan share sebanyak-banyaknya. subscribe. Oke. Lihat juga di kita punya TikTok ada Ya. top 5 kita, tolong dilihat juga dan komen-komen juga, Tuh. di follow juga. Tuh. Gitu. Oke. Oke. Bye bye. Dadah.